ini yang saya pelajari berikutnya. Jadi ada satu kalimat yang katakan terus, maksudnya pagi tadi baca sebagian ayat ini. Jadi, if you remain in me, and my word remain in you. That is, if we are vitally united and my message live in your heart. Ask whatever you wish and it will be done for you. Jadi kalau firman itu, jika saya tinggal di dalam Yesus, di dalam pokok anggur, vine, and firmanmu tinggal di dalam kamu. Jadi di situ the message itu, my message live in your heart. Saya merenungkan bahwa dengan adanya online, itu saya merenungkan bahwa keputusan ataupun semuanya itu sungguh terpusat buat ke diri sendiri. Jadi bagaimana hidup saya itu boleh teratur dan boleh tetap teratur untuk saya boleh datang kepada, ya salah satunya datang kepada Tuhan, kemudian untuk menjalankan tugas ngajar juga dengan profesional yang seperti offline. Jadi di situ banyak tantangan. Dan apa yang katakan saya lakukan itu adalah buah di mana saya tinggal bersama-sama dengan firman. Jadi ketika firman itu boleh saya renungkan menjadi, ya walaupun nggak setiap saat, tetapi ada masa-masa, ada dalam satu hari itu saya baca, ada kadang-kadang, maaf lagi di kamar mandi juga sekali-kali ada audio Bible yang saya dengar. Jadi semuanya itu ya membentuk dan mengisi pikiran saya. Jadi perbuatan baik itu bukan merupakan saya pakai untuk saya mendapatkan salvation, tapi buah dari salvation. Jadi buah dari karena saya sudah diselamatkan. Jadi hati ini dan pikiran saya ini diisi oleh, ketika saya mengisi banyak dengan firman, tentunya saya pun bisa hidup, jadi ada buah yang pada masanya itu akan dihasilkan, buah-buah kebaikan. Nah, yang dihasilkan itu pasti tidak ada yang menentang semuanya itu. Dan kalau saya tidak melakukan ini, tentunya di masa-masa mendatang, saya tidak tahu kapan waktunya. Kalau tidak melakukan setiap hari, itu akan menghasilkan sesuatu yang katakan dalam kondisi hati yang nggak baik, yang memang tidak Tuhan inginkan. Karena tentunya ketika firman itu tidak tinggal di dalam hati saya tidak tinggal di dalam Tuhan, pasti hati saya akan lama-lama akan berubah, karena hati ini perlu dijaga. Hati saya ini perlu dijaga, dan tentunya banyak tantangan di situ. Kalau melihat bahwa di sini ada perkataan ada ayat berikutnya yang ke-8, herein dalam hal ini my Father glorify that bahwa kamu menghasilkan banyak buah, dan itu menunjukkan bahwa kamu adalah muridku. Jadi sungguh indah setiap hari, bahwa ini adalah jangka panjang, kehidupan saya jangka panjang, bukan kehidupan yang jangka pendek. Jadi apa yang dilakukan sekarang akan berdampak. Jadi semua keputusan adalah keputusan pribadi saya. Jadi ketika semua serba online, termasuk katakan ibadah pun online, jadi bagaimana saya menyingkapi hal itu? Apakah saya santai-santai? Apakah saya coba belajar untuk menyiapkan sebelum katakan online? Nah, kayak gitu. Jadi semuanya sangat-sangat sekali bergantung pada saya. Jadi semua keputusan itu sangat bergantung dengan saya. Bagaimana saya harus menyingkapi, hati saya menyingkapi, semuanya bergantung pada saya. Jadi sungguh masa-masa ini setiap orang termasuk saya diuji bagaimana saya firman itu boleh tinggal
dan tinggal berbuah. Jadi kalau masanya lewat, ini masa tidak akan cepat pulih ya. Dan mungkin makan waktu 3 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun gitu ya. Tapi saya mau belajar bahwa tinggal di dalam Tuhan itu ya ada sesuatu yang akan ada buahnya. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar untuk membahas mengenai silakan absen di kolom chat. Kita akan bahas mengenai yang berkaitan kemarin dibahas, yaitu berkaitan kalau besok yang kuis penilaian harian ya, penilaian harian kimia organik. Saya udah siapkan. Oke, OneNote-nya nggak muncul. Kenapa ini nggak muncul? Oke, ini muncul. Oke, kita bahas mengenai ini, yaitu latihan berkaitan sama valin. Oke, silakan kirim di chat di Google Meet-nya ya untuk mengenai jawaban untuk yang A1 yang sudah menemukan, silakan untuk diposting. Valinol can be synthesized by the following reaction. Reaction 1, use. Ada yang belum lengkap ya, 1 ya. Ini paper 2. Paper 2. Paper 4 deh kok, paper 2. Paper 4. Tahunnya adalah bukan paper 2, paper 4. Tahunnya itu adalah tahun Maret 2020. Maret 2020, March. Nomor 6. Besoknya iya sih. Oke, silakan jawab bahwa Valino. Yang nggak keluar suara lagi. Iya, besok tes AS. Oh iya, nggak keluar ya. Iya oke, saya keluar dulu ya. Habis itu saya masuk lagi. Nah, just wait. Oke, coba ada yang ngasih respon supaya apa bisa saya mendengar. Halo, selamat pagi. Pagi, Sir. Iya, nggak kedengaran lagi ya. Tadi Feli, what happened? Oh, oke. Oh, settingan hand. Ngomong lagi juga. Ya, sekarang kayaknya udah Bisa. kedengaran.
Udah kedengar. Sip, settingan laptop ternyata. Karena saya colok pakai HDMI kan ada audionya. Di sini settingannya dia lari ke setting ini, ke kabel HDMI-nya. Oke. Silakan untuk yang sudah ketemu. Jadi untuk yang ini sendiri dia menjadi valinol itu adalah reduction. Reduction ya. Part 2. Yang sudah ketemu ini ya, kasih langsung aja jawab. Karena dia equation 1, reaction 1, dia using H, jumlah H ini nanti menentukan ada berapa banyak atom H yang masuk. Kita gambarkan pakai mau molecular formula bisa atau structural formula bisa. Kita mau pakai yang terpikir molecular formula. Pakai molecular formula. Nah, pakai molecular formula, sok tentukan hitung. Iya, betul. Kalau besok itu paper 2. Molecular formula. Molecular formula untuk yang valin. Iya. Nah, untuk valin apa? C-nya berapa? H-nya berapa? N-nya berapa? O-nya berapa? Coba hitung. Coba IL hitung. Berapa C, berapa H, berapa N, berapa O? Dinyalakan videonya. Berapa C, berapa H, berapa O? C-nya ada 4. Ya, it's yakin 4? Yang mana? Yang valinol. Valin. Valin. C-nya ada 5. C-nya 5. H-nya ada? H-nya ada 10. H-nya ada 11. Yakin? Udah yakin? Iya, 10. Udah yakin? Ayo. Memang ini perlu menghitung. Betul 11 tadi. Terus N-nya berapa? N-nya 1. N-nya 1. O-nya? 1. 2. 2. Iya. Oke. Thank you, iya. Nah, sekarang ditambah dengan H. Kemudian coba Alisa. Untuk valinol C-nya berapa? H-nya berapa? N-nya berapa? O-nya berapa? Videonya di on. Semuanya langsung di on, mic sama mikrofon sama video. Jumlah C-nya berapa? H-nya berapa? N-nya berapa? O-nya berapa? C-nya 5. Yap, C-nya 5. Jumlah H-nya? 13. 13. Oke, kemudian untuk N-nya? 1. 1. O-nya? 1.
1. Oke, thank you Alisa. Nah, di sini untuk katakan kita write equation, kita using molecular formula ya. Molecular formula. Jadi berkaitan dengan ini ada H yang berbeda. Berarti yang di kiri itu harus kita tambahkan 2 seperti itu. Ya, ini sudah balance jadinya. Nah, sekarang berkaitan dengan kalau kita menggunakan structural formula, berarti kita gambarnya juga boleh pakai structural formula. Berarti tidak masalah pakai structural formula. Hanya structural formula seperti apa untuk valin. Jadi untuk valin, coba Caleb, structural formula dari valin. Caleb bacain, structural formula. Maksudnya apa sih? Kalau structural formula, videonya di-on-kan, langsung di-on-kan semua mic sama videonya. Maksudnya structural formula itu kayak gini misalkan. Ini C, misalkan kalau kita buat gambar H-nya, gini, misalkan ini C, apa namanya, ethane misalkan ya. Ini ethane. Dari structural formulanya berarti CH3, CH3. Nah, itu yang dimaksud structural formula. Kalau single itu nggak dimunculkan garis, jadi CH3, CH3. Seperti itu. Kalau yang valin sekarang, structural formula gimana? Kalau ethane, tadi saya contohnya ambil contoh structural formula dari ethane. Nah, kalau valin, structural formula dari valin kira-kira gimana? Berawal dari sini, dari ujung. Nah, awal berarti kan dia ujungnya HO, kemudian nah ini bisa HOOC bisa. Lanjutin. Berarti saya sudah menuliskan yang ini. Kalian bisa lanjutkan. Setelah HOOC, dia nyambung ke mana? Nyambung ke C di sini ya. Nah ini C, kemudian dia nyambung cabangnya H, kemudian di sini adalah NH2. NH2. NH2 berarti ini cabang. Saya pakai kurung kenapa? Karena atomnya lebih dari 1. Karena di sini terkumpul 3 atom. Mic-nya di-on-kan Caleb. Nah, selanjutnya apa Caleb? Silakan dilanjutin. Jadi udah nyampe sini. CH. Apa nih Caleb? CH. Iya, oke. CH. Setelah CH apa nih? CH3. Iya, CH3. CH3-nya kan lebih dari 1 atom ya, berarti pakai kurung. CH3. Setelah itu, berarti udah nyampe sini. CH3. Iya, CH3 lagi. Nah, sekarang untuk penulisan, oke, thank you Caleb. Jadi, untuk CH3 ini 2 kali, jadi bisa disingkat, dia CH. Mau penulisan CH3 seperti ini boleh, atau dia menjadi HOOC, kemudian CH, ini sama maksudnya, CH, nah kemudian saya tulis CH3 2 kali, boleh. Ya. Nah, ditulis dengan structure formula untuk equation, tidak masalah. Ya. Menjadi poin penting adalah untuk hidrogennya yang masuk berapa. Kalau dalam bentuk oxidation, berarti dia digantikan O itu representing oxidizing agent. Ya, oxidizing. Oxidizing agent. Nah, kemudian yang kedua, suggest a suitable reagent for reaction 1, katanya. Kalau dari Felicia, suitable reagentnya apa, Felis? Sir, Iya.
Ya kenapa hanya 4 H-nya 4 di mana? di Oh, oke. Di Maskim H-nya 4. Ini Maret 2020 kan, Cen? Iya, betul, betul, betul. Oke, ada yang terlewat. Yang terlewat adalah jumlah O ternyata belum balance. Ya, belum balance. Jadi, ketika dia mengalami reduction, berarti kalau kehilangan O, berarti kita memperhatikannya di sininya adalah ada O. Yang dirilis itu dalam bentuk H2O. Oke, thank you Kenneth ngingetin. Nah, di sini ternyata ada O yang keluar karena O-nya di kanan, di kiri 2, di kanan masih 1. Nah, jadi oleh karena dia ada H2O, maka di sini menjadi perlu ada 4. Seperti itu ya. Oke, jadi ini sekarang lengkap. Oke, berkaitan sama yang kedua, suitable-nya apa? Suitable reagent for the reaction 1. Pakai apa? Halo Feli, di-on-kan mic sama videonya. Otomatis, maksudnya jadi kebiasaan ya, kita membiasakan kalau udah yang maksudnya yang diberi pertanyaan langsung video sama mic-nya di-on-kan. Kira-kira Pak, kalau reducing agent yang dipakai, yang terpikir apa aja, Vel? Sudah terpikir belum? Mic-nya di-on-kan? Belum ya? Oke, nah paling ingat-ingat berkaitan sama kalau reducing agent itu ada Li ALH4, satu lagi. Nah, memang perlu dihafal masalahnya. Yang ada sodiumnya. Yang mana? Yang ada sodiumnya. Iya, betul. Ada sodium. Na, terus dia sama-sama cara mengingatnya sama-sama dia golongan 1. Kalau ini kan golongan 1. Nah, berarti golongan 3 yang lain selain B apa ya? Kalau ini LiNA. Terus kalau ini golongan 3 itu B sama Al. Berarti ini memang ketukeran sih. Berarti ini B ya. Jumlahnya itu H-nya sama, 4. Nah, ada conditionnya di sini. Condition di sini adalah ini in dry ether. Kalau kita pakai yang ini in water. Nah, kira-kira Feli pilih yang mana reagent yang dipakai? Yang atas, Li, atau yang bawah, Na? Oke, you choose. Yang Na. Na, oke. Nggak apa-apa. Thank you, Vel. Nah, kalau untuk Na, itu digolongkan sebagai yang namanya mild. Ya, yang ini strong. Jadi untuk keperluan amide sama carboxylic acid itu kita perlu strong. Ya, we need strong. Jadi kalau keperluan aldehyde sama ketone itu kita perlu yang namanya medium. Ya, kita mild. Jadi yang sedang aja. Berarti yang ini kita pakai adalah Li ALH4 in dry ether, gitu ya. Oke, itu reaction 1. Nah, sekarang name of mechanism sekarang. Nah, saya minta Jason. Nah, mekanisme untuk reaction 2 ini namanya apa ya? Mekanismenya. Reaction 2, ya, reaction 2. Berarti kita lihat reaction 2. Nah, langsung di-on-kan video sama mic-nya. Jadi semuanya siap-siap ya. Jadi membiasakan.
Saya tahu membangun kebiasaan yang baru tuh nggak gampang. Tapi kalian lebih gampang dibandingkan saya. Karena lebih membangun kebiasaan yang baru. Apa sih tadi nanya? Oke, videonya di-on-kan, Jason. Jadi, mekanisme untuk reaction itu namanya apa? Mic-nya di-on-kan juga. Di-on-kan terus. Di-on-kan terus mic-nya. Bentar. Iya. Nah, di sini reaction 2. Nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Nah, jangan dimatikan dulu. Nah, nucleophilic substitution. Nah, sekarang kenapa kok disebut nucleophilic substitution? Kenapa disebut nucleophilic substitution? Soalnya nggak suka air. Nggak suka air. Nah, sekarang yang dilihat itu si apanya? Kan kalau substitution yang disubstitute apa? Cl sama OH. Apa dengan apa? Cl Dengan OH. sama OH. Iya, oke. Nah, sekarang Cl sama OH itu termasuk nukleofilik atau elektrofilik? Tadi Jason udah bilang nukleofilik ya. Apa yang menyebabkan Cl sama OH itu disebut nukleofilik? Apa yang menyebabkan itu disebut nukleofilik? Karbonnya positif. Oke. Nah, kalau karbonnya positif itu disebut dengan elektrofilik. Ya. Jadi misalkan karbocation itu disebut elektrofilik. Gitu ya. Nah, di sini yang menjadi tujuan utama kalau elektrofilik itu adalah lack of electron pair. Ya. Nah, yang dimaksud dengan nukleofilik itu dia punya yang namanya ini elektron pair. Ya, elektron pair. Jadi kalau lone pair pasti dia punya elektron pair. Yap. Oke, thank you Jason. Sir, Yap. mau nanya kalau misalnya kayak substitution sama addition teh yang attack selalu si molekul yang disubstitutkan, bukan yang C plusnya yang attack. Oke. Jadi kalau nukleofilik berarti selalu yang nyerang itu kalau dari semuanya, mekanisme yang semuanya itu yang attack itu adalah elektron pair-nya. Jadi kalau kita mau lihat berkaitan dengan kita lihat di sini, coba saya turunin ke bawah. Oke, jadi kalau substitution elektrofilik itu terjadi di bensin ya. Kalau nukleofilik udah jelas. Contoh misalkan ini saya perlihatkan langsung ke atomnya. Ini adalah H, ini yang di ujung, gitu ya, di ujung. C yang di kanan tuh masih ada. Kemudian ini H, kemudian ini adalah OH. Ya. Di sini adalah yang ini. Dia akan nyerang ini. Berarti ini adalah delta negatif dan delta positif. Begitu ya. Delta negatif dan delta positif. Nah, di sini yang nyerang adalah elektron pair. Nah, sekarang saya mau menunjukkan kalau misalkan dia electrophilic substitution. Yang apa ya? Dia yang bergerak itu pindah, moving itu selalu elektron pair-nya. Itu harus dipegang. Nah, di sini kita lihat untuk misalkan benzin. Dia terkenal sama substitution elektrofilik. Ya, berarti dia ada elektrofilik. Contoh elektrofiliknya sudah terbentuk, tapi ini masih E2 ya, bukan ES. Jadi dia
arahnya dari yang lingkar ke N. N-nya dalam bentuk positif. Nah, mungkin apakah ada muncul pertanyaan lagi, Nadia? Tapi kalau misalnya yang attack-nya si si benzin, Elektron pair? ya kenapa dibilangnya elektrofilik? Oke. Kalau dibilang elektrofilik itu, yang elektrofil atau nukleofil itu selalu bagiannya kecil sekali. Dan dia bukan bagian yang besar, yaitu berkaitan sama organik compound-nya. Jadi kalau benzen, kita fokusnya ke benzennya. Gitu ya, yang benzen. Nah, kalau prosesnya yang katakan substitute, yang masuk, yang berganti, karena prosesnya kalau di dalam substitution of benzene, itu dia adalah mengganti H, kemudian dia berubah menjadi NO2. NO2. Nah, di sini menjadi NO2, dia substitute. Nah, yang disubstitute itu seperti apa? Nah, yang disubstitute adalah NO2-nya. Nah, kita lihat di NO2-nya, NO2-nya itu dalam kondisi seperti apa? Kalau yang ini dia plus, kalau plus berarti pasti dia lack of electron pair. Itu pasti. Gitu ya. Nah, kira-kira ada pemikiran lagi nggak, Nadia? Silakan. Jadi pokoknya kalau nukleofilik atau elektrofilik yang bergerak selalu elektronnya. Iya, betul. Oh ya, oke. Sip. Oke, good. Nah, kita mau lanjut. Nah, sekarang di part B, ya di part B. Di part B, jadi kita nggak membahas sesuai dengan max scheme, maksudnya max scheme sebagai patokan, tapi kita mau belajar daripada, maksudnya nggak hanya terbatas oleh max scheme-nya saja ya, kita belajar yang dasar-dasarnya juga. Nah, kita lihat sekarang valin glisin, kemudian H2, jadi patokannya ya melihat, ngerjain dulu, baru kemudian melihat max scheme ya. Valin sama glisin membentuk tripeptide. Nah, sekarang di sini draw tripeptide. Nah, coba gambarkan. Kemudian yang show fully itu adalah peptide bonds. Ya, fully display. Dia perlu digambarkan sepenuhnya. Valin sama glisin. Nah, persiapkan data bookletnya. Jadi buka data bookletnya. Saya juga perlu buka data bookletnya. Gitu ya, saya perlu data booklet. Sebentar. Ayo buka data bookletnya sambil sekarang langsung kemudian membuat strukturnya. Glisin, valin sama glisin. Valin. Udah ada di atas ya yang valinnya. CH3, CH3, CH. Kalau glisinnya itu ini nggak perlu data booklet karena memang sudah dikasih, terus valinnya juga sudah ada di atas. Jadi data bookletnya memang ini belum diperlukan. Ini adalah glisin. Coba Kenneth gambarkan, nah kemudian kirim ke line Kenneth. Gambarkan, kenapa?
Bingung aja gimana caranya. Oke. Nah, untuk amino acid itu selalu memiliki struktur C, O, OH, kemudian ini CH, ini kemudian R, kemudian ini NH2. NH2. Nah, amino acid yang lain nyambung. Jadi kita sambungin. Oke, ternyata nggak bisa. Bentar. Sebentar, ini ada yang nge-hang atau apa? Wait. Oke, udah. Oke. Alah. Bentar, ini nge-lag. Hai, kenapa nih? Bentar. Oke, saya tutup dulu ya. Ini si OneNote-nya. Ya, tunggu dulu. Nah, kalau coba Kenneth bisa dilanjutin. Coba kamu gambar dari informasi yang tadi saya sampaikan. Bentar. Iya. Sir, valin teh protein. Ini ya. Kalau misalkan dipanjang-panjangin jadi protein ya. Dipanjang-panjangin dia jadi protein. OH sama NH2. Yang ini masih amino acid. Nah, kemudian digambar. Nah, dilanjutin. Ini disambungin sama NH2 berikutnya. Sama amino acid yang lain. Ini R, ini C, O, OH. Nah, ini ada 3. Karena kita mau buat tripeptide. Kalau tripeptide dia terdiri dari 3 amino acid. Gimana, Kenneth? Lagi screen share, Kak. Oh, iya. Oke, saya lagi screen share. Saya belum screen share, karena tadi saya matiin ya. Tadi off screen share. Oke, nah ini NH2, kemudian CH, ini R sama C, O, OH, seperti ini. Nah ini tripeptide. Nah, berarti tripeptide ini dia bergabung menjadi satu, nanti menjadi hemate link. Hemate linknya yang terjadi di sini nanti. Hemate link, nanti hemate link juga ini. Coba yang sudah berhasil, harus berlatih sih ya. Jadi oke. Coba sekarang semuanya latih. Yang sudah ketemu, kirim. Yang Kenneth, ya ini, coba. Yang glisin, nanti glisin itu R-nya H. Kemudian kalau valin itu nanti yang di atas, itu CH, CH3, CH3. Nah, kemudian yang ini adalah H. Gitu ya. Digabungin itu jadinya. Yes, digabungin. Kecuali yang bagian ujung-ujungnya enggak.
Yang hijau-hijau nggak perlu. Nah, coba sekarang semuanya buat dan kirim ke line. Oke, yang sudah ketemu dikirim. Mungkin bisa jadi Michelle, Janice yang sudah ketemu, silakan. Lala. Oke, Feli udah share foto ya? Oh, enggak deh. Iya, saya belum input berarti punyanya Feli. Nanti saya inputin ya. Iya, memang di email lama. Oke, Nadia udah kirim, udah send. Glisin, valin, glisin. Ya, punyanya Nadia udah benar ya. Oke. Kemudian Kenneth. Punya Kenneth juga udah betul. Ya, very good. Jadi semuanya tinggal lihat di line ya. Nah, ini akan ketika membentuk amide, berarti dia akan mengeluarkan H2O ya. Kalau seandainya ini hanya diminta draw structure of 3 peptide, ya, draw structure of 3 peptide. Jadi berkaitan sama ini nanti akan keluar H2O-nya dari OH sama H. Di sini ya, dari OH sama. Ini adalah H2O. Kemudian kalau dari sini, kemudian OH sama H di situ ya. Nah, oke, ini adalah H2O. Nah, kalau digambarkan, misalnya diminta menggambarkan reaksi, jadi H2O-nya perlu ada ya. Reaksi berarti H2O-nya sebagai produk maksudnya ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut. Berkaitan sama valin, eksis. Eksis, oke. Valin eksis as 2 stereoisomer. Kemudian diminta draw 3-dimensional diagram to show 2 stereoisomer of valin. Nah, kemudian in your diagram yang CH3 itu cukup group can be represented by R. Gitu ya. Nah, ini oke, saya hanya nanya berkaitan sama coba Lala. Nah, kalau yang ini type of stereoisomernya apa lah? Type of stereoisomernya. Kalau stereoisomer ada 2. Type stereoisomernya ada 2. Yaitu berkaitan sama ada optical sama geometrical. Untuk kasus yang ini, untuk valin, dia itu termasuk yang mana dianya? Termasuk yang mana? Tinggal dipilih. Lala milih geometrical atau optical? Yang mana lah? Optical. Iya, oke, betul optical. Salah satu yang katakan dia kenapa dia optical adalah karena memang dia nggak ada cis trans ya.
yang nggak ada cis sama trans. Jadi berkaitan sama ini, sama valin, coba Michelle, untuk ini, manakah yang kiralnya terletak di mana kira-kira Michelle? Halo Michelle, yang ini, yang kiralnya ada di mana? Kan C-nya ada 5, kira-kira kiral karbonnya ada di mana? Kita perlu ngecek yang C ini, dan ini. Saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira karbon nomor berapa, Michelle? Ini optical. 3 bukan sih? 3, Aduh. 3. Bentar. Oke. Dugaan Michelle 2 dan 3. Memang salah satu dari situ. Oke, fokus 2 dan 3. Nah, ini tadi nomornya 2 dan 3. Nah, sekarang kasih alasan yang 3 itu bukan. Kasih alasan sekarang kenapa 3-nya bukan. Kenapa karbon nomor 3 itu bukan optical? Terpikir nggak? Mic-nya di-on-kan. Mic-nya di-on-kan. Terpikir nggak kenapa dia optical? Bukan optical. Enggak ya? Ya, nggak apa-apa. Thank you, Michelle. Jadi ngelihat kalau dia 4, optical itu 4 dan semuanya beda. Tapi kalau di sini, karena ini dijabarkan, jadi mungkin kita tidak terlihat untuk bahwa dia sama. Jadi ini CH3. Gitu ya. Berarti ini bukan optical. Berarti fokus ke sini. Begitu ya. Nah, jadi kalau menggambarannya, ini langsung saja. Berarti ini adalah optical, ini adalah satu grup, kemudian ini grup, yang ini kemudian ini adalah grup, dan ini adalah grup yang satu lagi. Cara penggambarannya langsung terus-menerus seperti ini, tidak apa-apa. Jadi C, bentar ya, saya mau cas dulu si laptopnya. Ini adalah langsung, misalkan ini adalah H, kemudian ini adalah COOH, ini COH, ini adalah H, kemudian yang ini ke depan, yang ini adalah ke belakang. Garis pinggirnya nggak ada ya, garis pinggirnya ini nggak ada. Ini ke depan, ini oke. Nah, jadi sekarang COH udah, kemudian ini NH2, ini adalah ini H2N, nyambung ke N-nya maksudnya. Kemudian ini H, oke, H sudah, NH COH udah. Oke, habis itu R. Nah, ini R. Selalu menggambar seperti ini enggak apa-apa, ya. Jadi selalu type stereoisomernya begini, oke? Nah, sekarang kalau berkaitan, saya mau infokan berkaitan sama kalau ada stereoisomer, terus yang tipe yang kedua, tipe besarnya adalah structural isomer. Nah, sekarang jenis, coba sebutkan structural isomernya yang ada. Jenis. Bentar. Iya. Videonya di-on-kan, Jenis. Oh, iya. Iya, kira-kira 3 ini apa yang kepikir? Maksudnya 3, kan ada yang satu adalah
berkaitan dengan yaitu chain. Ya, chain. Yang dua lagi apa? Lupa aja sebentar. Iya. Yang berkaitan sama, kalau saya mau kasih adalah yang COOH sama COO. Satu karboksili acid. Functional group isomer. Iya, functional group. Nah, terus satu lagi adalah berkaitan sama kalau Positional misalkan, kan? yes, betul, position. Oke, thank you, Janice. Jadi ini 3 ya, chain, functional, sama position, ada 3. Nah, oke, yang terakhir, latihan yang terakhir adalah berkaitan sama valin. Valin amino acid. Nah, coba gambarkan sweater iron-nya. Silakan, nanti yang sudah dikirim di line, di grupnya. Gimon, coba buat. Buat valin amino acid gambar sweater iron-nya. Nah, yang kirim adalah Wiljo. Tolong kirimin Wiljo amino sweater iron-nya. Sir, Iya. Twitter Iron itu apa? Sweater iron, oke. Sweater iron itu adalah kalau di dalam amino acid kita gambarkan amino acid COOH, ini adalah C, H ini R, jadi NH2. H yang ada di COH dia lepas, kemudian dia beralih ke yang N. Dan H, jadi N-nya plus. Nah, sekarang tinggal kalau valin, oke, N-nya diganti. Coba Wiljo gambar, tinggal ganti R-nya. Wiljo kirim ke line. Oke. Iya. Jadi sweater iron itu adalah ion yang mempunyai 2, satu positif, satu negatif. Itu sweater ions. Oke. Tinggal nunggu dari, oke, Wiljo udah kirim. Ya, bisa. Oke, betul. Ya, jawabannya ada di grup ya. Oke, terima kasih. Waktu ini kita udah di sini belajar. Nah, sekarang kalau Wiljo bisa nyalain video nyalain video sama mic-nya. Bisa, Pak. Iya, bisa ya. Bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak, Wiljo? Enggak kayaknya, Pak. Enggak ya? Oke. Ya, thank you, Wiljo. Makasih, Pak. Ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Silakan absen. Terus Iel sama Jason tinggal dulu. Yang lainnya bisa absen habis itu live. Yang tinggal Jason sama Iel. Makasih, Sir. Iya, Mas, sama-sama. Yuk. Iya, sir. Iya. Thank you, sir. Iya. Berapa, Sir? Thank you, sir. Iya. Iya, Apa, ini Sir? nunggu dulu, nunggu yang lainnya keluar dulu. Oh ya udah ya. Nah coba
nyalakan videonya. Saya mau stop record dulu. Oh, untuk yang ini apa? Yang chat silakan absen dulu aja. Silakan absen dulu. Karena recordnya mau saya matikan. Iya, oke. Coba kameranya